Pokoknya keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Iris Sudiati. Pada video kali ini, saya akan membahas matematika dan COVID-19. COVID-19 merupakan virus yang menyerang saluran pernapasan manusia. Virus ini dapat menyebar dan berkembang biak dengan sangat cepat. Akibatnya, jumlah pasien yang positif pun terus meningkat. Namun sebelumnya, kita dapat menggunakan perhitungan matematika untuk memprediksi ataupun memperlambat laju peningkatan pasien COVID-19 dengan menggunakan model matematika SIR. Apa itu SIR? Model SIR adalah model epidemik yang paling umum digunakan untuk melihat persebaran penyakit. Model SIR yang diperkenalkan oleh Kermit and McKendrick pada tahun 1927 dan pertama kali digunakan untuk melihat dinamika persebaran populasi akibat penyakit menular. Nah, bisa dilihat kan, total infeksi COVID-19 di Indonesia terus meningkat dari hari ke hari. Saya tidak akan menjelaskan model ini secara lengkap, jadi teman-teman bisa cek video penjelasan lebih lengkap di atas. Peningkatan kasus ini tentu saja mempengaruhi peningkatan jumlah alat kesehatan, seperti halnya ventilator. Ventilator merupakan alat bantu bagi pasien COVID-19 maupun pasien lainnya. Namun, jumlah ventilator yang ada dan pasien yang dirawat tidak seimbang, apalagi di daerah-daerah kecil. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Tim peneliti dari MIT memanfaatkan matematika terapan melalui model optimasi alokasi sumber daya, mengembangkan model skenario alokasi ventilator antar daerah yang bertujuan untuk memaksimalkan perawatan pasien COVID-19, sehingga meminimalkan jumlah pasien yang meninggal. Model tersebut biasa digunakan pada bidang riset operasi, ekonomi, dan manajemen. Model optimasi sendiri adalah model pengambilan keputusan untuk menemukan suatu penyelesaian dengan cara memaksimumkan dan meminimumkan fungsi tujuan terhadap suatu susunan kendala atau constraint. Di sini saya akan menjelaskan persamaan-persamaan yang terdapat di model optimasi ini dengan sederhana. Sebelum kita masuk ke persamaan atau ketidaksamaannya, kita harus mengenal variabel-variabel terlebih dahulu. P sama dengan provinsi dan H sama dengan hari itu maksudnya adalah batasannya. Misalnya di Indonesia ada 34 provinsi, jadi batasannya dari satu provinsi ke provinsi yang ke-34. Dan dari hari ke-1 sampai hari ke-berapa. Nah, variabel pertama, P sama dengan permintaan kebutuhan ventilator pada provinsi P. BP adalah jumlah ventilator yang tersedia di provinsi P. NP adalah jumlah total ventilator pemerintah pusat yang dapat didistribusikan. JP adalah jarak antar provinsi. TP adalah waktu yang dibutuhkan untuk provinsi P dan provinsi P aksen atau provinsi lainnya saling pinjam-meminjam ventilator. KP adalah jumlah ventilator yang kekurangan pada provinsi P relatif dengan kebutuhan atau permintaan ventilator. WP adalah jumlah kekurangan ventilator pada provinsi dengan cadangannya relatif dengan kebutuhan ventilator. Ini bisa kita sikat dengan cadangan. WP adalah cadangan. Kemudian ZP adalah jumlah unit ventilator yang didistribusikan ke setiap provinsi oleh pemerintah pusat. Fmax adalah jumlah maksimum ventilator yang dapat dipinjamkan relatif dengan jumlah ventilator yang ada pada setiap provinsi.
F-max ini merupakan bilangan pecahan. Alpha adalah presentasi jumlah ventilator dengan cadangannya relatif dengan kebutuhan yang direncanakan oleh provinsi P. H- adalah waktu minimum ventilator digunakan, yaitu 10 hari, dan Vmax adalah nilai maksimum ventilator yang dapat pinjam-meminjam pada hari H. Jadi maksimalnya 3.000 unit. Persamaan pertama yaitu X adalah jumlah ventilator total pada provinsi P di hari awal atau hari 0 sama dengan jumlah ventilator yang sudah ada untuk setiap provinsi 1, provinsi 2, provinsi 3, dan sampai seterusnya jumlah provinsinya. Idealnya jumlah ventilator yang tersedia pada provinsi P di hari H sama dengan jumlah kebutuhan ventilator pada provinsi P pada hari H, yang berarti kekurangan ventilator di provinsi P kurang dari atau sama dengan 0. Bisa kita tulis seperti ini. Kurang dari, jumlah kebutuhan ventilator pada provinsi P hari H dikurang dengan ventilator yang tersedia pada provinsi P hari H. Ini sama saja artinya kebutuhan ventilator pada provinsi P sudah terpenuhi. Jika provinsi P kekurangan ventilator, berarti kita definisikan dengan K P pada hari H itu lebih dari 0. Dan dapat kita tulis seperti persamaan tadi, hanya diganti dengan tanda lebih dari sama dengannya. Kekurangan ventilator pada provinsi P di hari H lebih dari kebutuhan ventilator provinsi P pada hari H dikurang dengan ketersediaan ventilator provinsi P pada hari H. Nah, persamaan ini kita dapat definisikan sebagai jumlah kekurangan ventilator pada provinsi P di hari H. Kemudian bagaimana jika provinsi tersebut ingin menyimpan cadangan ventilator untuk berjaga-jaga jika tiba-tiba kebutuhan ventilator meningkat karena pasien yang positif juga meningkat. Jadi, kekurangan ventilator pada provinsi P di hari H ditambah dengan cadangan ventilator provinsi P di hari H lebih dari jika kebutuhan ventilator provinsi P pada hari H dikurang dengan ventilator yang tersedia di provinsi P pada hari H. Jika sebelah kiri ditambah, berarti sebelah kanan juga ditambah. Ini seperti tidak samaan matematika biasa. Ditambah apa? Ditambah persentase kebutuhan cadangan ventilator provinsi P pada hari H berdasarkan kebutuhan ventilatornya. Oke, tadi kan kita sudah membahas tentang kekurangan ventilator di provinsi P. Pastinya pemerintah akan mendistribusikan bantuan ventilator ke provinsi-provinsinya. Berapa jumlah
ventilator yang didistribusikan adalah sigma atau jumlah ventilator yang diterima setiap provinsi dimulai dari provinsi pertama itu pasti kurang dari atau sama dengan jumlah ventilator yang tersedia di pemerintah pusat pada hari H. Bagaimana kalau bantuan ventilator yang diberikan pemerintah pusat masih belum bisa mencukupi kebutuhan ventilator di Provinsi P? Berarti solusinya provinsi satu dan provinsi lain harus saling pinjam-meminjam ventilator. Berapa jumlah ventilator yang dapat dipinjamkan? Ini masuk ke persamaan selanjutnya, yaitu jumlah ventilator yang ada pada provinsi P pada hari H dikurang dengan Fmax. Fmax itu adalah jumlah maksimum ventilator setiap provinsi yang dapat dipinjamkan berdasarkan jumlah ventilator yang ada itu kurang dari jumlah ventilator total provinsi P pada hari H. Berarti jumlah total ventilator pada provinsi P di hari H sama dengan jumlah total ventilator di provinsi P di hari H-1, ini maksudnya hari kemarin atau hari sebelumnya, ditambah dengan ventilator bantuan atau distribusi dari pemerintah di hari H, ditambah dengan pinjaman ventilator dari provinsi lain, ini dilambangkan dengan P aksen, ke provinsi P di hari H, dikurang unit ventilator yang dipinjamkan ke provinsi lain di hari H untuk setiap provinsi 1, provinsi 2, provinsi 3 sampai provinsi selanjutnya di hari 1, hari 2, hari 3, hari 4 maksudnya sampai ke hari seterusnya. Jadi selain dia dipinjamkan ventilator oleh provinsi lain, dia juga meminjamkan ventilatornya ke provinsi lain. Lalu bagaimana dengan provinsi yang ventilatornya kekurangan? Berarti dia tidak meminjamkan ventilatornya ke provinsi lain. Seperti itu. Ketidaksamaan selanjutnya yaitu ini. Saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut. Kenapa? Karena ini terlalu rumit. Jadi intinya ketidaksamaan ini menjelaskan berapa minimal hari yang dibutuhkan seorang pasien untuk dirawat menggunakan ventilator. Kemudian perhitungan diselesaikan dengan komputasi optimasi dengan program komputer yang dibuat oleh tim MIT. Teman-teman bisa cek websitenya, nanti saya taruh linknya di description box. Nah, ini adalah ketidaksamaan atau persamaan yang kita bahas tadi. Ini adalah Fmax-nya, ini jumlah cadangan yang ingin direncanakan, dan selanjutnya adalah bantuan dari pemerintah. Hasil dari model ini misalnya merekomendasikan New Jersey dipinjamkan ventilator dari North Carolina sebanyak 196 unit atau dari Virginia sebanyak 143 unit atau South Carolina 105 unit dan seterusnya. Mungkin model optimasi ini belum sepenuhnya dapat diaplikasikan di Indonesia karena harus ada penyesuaian terlebih dahulu. Dapat kita lihat kebutuhan ventilator masih sangat tinggi dan rata-rata ketersediaan ventilator masih rendah. Belum bisa saling pinjam-meminjam antar provinsi satu dan lainnya, sehingga harus diprioritaskan mengirim dari pemerintah pusat dulu. Kemudian setelah sudah ada daerah yang lebih, baru bisa saling meminjam.
Demikian video pembahasan matematika dan COVID-19 ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lain waktu.